Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'ta ihsana wa kaifa yutlabu min ghairika wa anta ma baddalta adatal imtinan. Rabbku, bagaimana akan diharapkan sesuatu selain Engkau, padahal Engkau tidak pernah merubah kebiasaanmu dalam memberikan pertolongan dan kebaikanmu. Dan bagaimana akan diminta selain Engkau, sedang Engkau tidak pernah merubah kebiasaan memberi kurnia kepada hambamu. Kalam hikmah ini jelas bahwasanya kita tidak ada lagi harapan, pergantungan, permohonan, hajatan, permintaan tolong, baik zahir dan batin kita, selain hanya kepada Allah. Maka itu kuatkan i'tiqad, kuatkan keyakinan. Di dalam surah Al-Fatihah ada satu rumusan ayat dari surah Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran, Sab'ul Masani, 7 puji-pujian yang isi Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Dan tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Walaupun 29 juz dalam satu kali berdiri dia baca Al-Quran, tapi Fatihah tidak dibacanya, salatnya tidak sah. Tapi kalau sudah dia baca Fatihah di dalam salatnya, walaupun tidak membaca ayat yang lain, salatnya sah. Karena surah Al-Fatihah berisi rahasia tentang penggantungan diri kepada Allah. Di antaranya, Allah sudah menyatakan diri di awal surah dengan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah. Allah yang mana? Allah menyatakan diri Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasih Allah itu tidak terbatas kepada siapa saja, tidak pandang bulu, hatta pada orang-orang yang durhaka kepadanya, orang-orang yang maksiat kepadanya, orang-orang yang melanggar perintahnya, orang-orang yang memusuhinya, tetap diberinya, dikasihinya, diberinya kenikmatan, diberinya makan, diberinya minum, diberinya rezeki, diberinya kehidupan, bahkan dilipatkan kenikmatan dunianya. Hatta kepada iblis laknatullah sekalipun yang membangkang perintah Allah, diberinya kehidupan sampai hari kiamat. Diberi Allah istidrat, kekuatan Allah beri. Sealaman orang berbuat durhaka kepada Allah, tidak mengurangi keagungan Allah sedikit jua pun. Sealaman orang berbuat taat kepada Allah, tidak menambah keagungan Allah sedikit jua pun. Andaikan semua orang di alam semesta, malaikat, jin, manusia, semuanya berhajat kepada Allah dengan hajatnya itu, ini semua, dan semuanya Allah kabulkan, tidak mengurangi kerajaan, kekayaan Allah sedikit jua pun, kecuali seperti lautan yang luas tak bertepi, jarum dimasukkan ke dalam lautan, diangkat jarum itu, mungkin ada sedikit terumpat, tapi adakah
kurang lautan itu. Tidak. Allah maha kaya raya. Makanya Allah bersifat dengan Ar-Rahman, tidak pandang bulu. Allah berikan kenikmatan, kehidupan, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan, rezeki, dan berlimpah-limpah di dunia ini kepada siapa saja. Itu namanya Ar-Rahman, ya Allah. Berulang-ulang dia maksiat kepada Allah, tetap Allah beri. Tetap setiap orang sudah ada rezekinya masing-masing, tidak dikurangi oleh Allah. Ini sifat Ar-Rahman Allah. Tapi juga Allah bersifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Kasih Allah hanya untuk yang ada di alam dunia ini. Tapi Rahim Allah, sayang Allah, Allah pilih untuk orang-orang pilihan. Disayang pasti dikasih. Dikasih belum tentu disayang. Sayang Allah ini hanya kepada hamba-hambanya. Tanda Allah sayang kepada seseorang, maka digerakkan oleh Allah orang itu untuk beramal, beribadah, bertakarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini tanda orang ini disayangi oleh Allah. Tanda orang hanya dikasih Allah tapi tidak disayang oleh Allah, diberi makan, minum, pangkat, kedudukan, rezeki berlimpah, tapi dia durhaka kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, dia jauh dari Allah. Ini orang hanya dikasih Allah tapi tidak disayang Allah. Tapi kalau orang itu sudah disayangi oleh Allah, rahimnya Allah tajalli kepada orang itu, maka dia senang beramal, senang beribadah, senang berbuat kebaikan, lezat nikmat dalam berzikir kepada Allah. Dan perlu kita ketahui, karunia terbesar, rezeki terbesar yang Allah berikan kepada seseorang itu bukan emas permata, bukan pangkat, kemuliaan, jabatan, kedudukan. Tapi rezeki terbesar itu adalah apabila Allah menyayangi itu hamba, maka Allah memberi hidayah, memberi pertolongan, memberi senang, memberi gemar untuk beramal, senang beribadah, senang salat tasbih, senang salat duha, senang qiyamul lail, tahajud, senang membaca Quran, senang berbuat ketaatan kepada Allah. Inilah rezeki terbesar. Jadi rezeki yang paling ganal itu kita disenangkan untuk beramal, beribadah. Ini rahimnya Allah. Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, kalau orang sudah dikasihi Allah disayangnya Allah di dunia, maka buahnya kenikmatan hakiki nanti di akhirat dengan surga dan segala macam kenikmatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pengatur, penata, pemberi, penghidup, penggerak alam semesta. Alam ini yang menciptakan dia Allah, yang menggerakkannya Allah, yang menatanya Allah, yang mengaturnya Allah. Diulangi lagi ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh
Allah yang maha pencipta itu maha pengasih, maha penyayang. Dan ditambah lagi Maliki Yaumiddin, dialah raja di raja. Baik di dunia ini, lebih-lebih nanti yaumil qiyamah. Karena dia raja di raja, iyyaka na'budu, maka yang berhak kami ibadati, yang berhak kami taati, yang berhak kami sembah, yang kami junjung tinggi, yang kami cintai, yang kami tuju, hanya Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, kami bergantung, kami bersandar, kami berhajat, minta kasih sayang hanya kepada Engkau ya Allah. Ismul A'zam itu nama-nama Allah yang agung. Siapa yang menyebut itu, maka Allah malu tidak mengabulkan. Di antara Ismul A'zam adalah Ya Rahman, Ya Rahim. Itu Ismul A'zam, di antara asma-asma Allah yang agung. Ya Rahman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah punya nama-nama yang indah, maka bermohon, berhajat kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Kita menyebut Ya Rahman, wahai Allah yang maha pengasih, dikasihi di dunia. Ya Rahim, wahai Allah yang maha penyayang, disayangi di akhirat. Kira-kira adakah lagi permintaan yang selain ini pada jamaah atau wabin Bapak Ibu? Dikasihi di dunia, disayangi di akhirat. Ini ayah bunda para santri bagus diamalkan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Hendak nang lebih abdalnya lagi, pahala membaca Qur'annya ada, pahala Asmaul Husnanya ada. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan dibaca minimal sehari semalaman 100 kali. Ini dahsyat, banyak sekali khasiatnya, banyak sekali rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim, kita menyertakan Allah dalam segala gerak kita, dalam perbuatan kita, dalam penglihatan kita, dalam pendengaran kita, dalam ucapan kita, dalam hembusan napas kita, dalam segala aktivitas. Bismillah, dengan Allah, bersama Allah, dengan Allah yang kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Minimal 100 kali. Istiqomahkan, akan menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Hurufnya 19, satu huruf 10, 190 pahalanya. Kali 100, 190 kali 100, berapa nilai pahalanya? Berapa fadilahnya? Allahu Akbar. Dan ini isi kandungan Al-Qur'an. Kemudian lagi salah satu asma daripada asma Allah yang agung adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup, yang menghidupkan segala yang mati, yang mematikan segala yang hidup. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang berdiri sendiri, gagah maha perkasa, nang kada bahajat lawan siapapun, kada minta bantuan lawan siapapun. Dia menciptakan alam qiyamuhu ta'ala binafsih, dengan dirinya sendiri menciptakan segala apa yang ada. Kita diadakan, diciptakan, dihidupkan, dimatikan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sin mengalami kesedihan hati, sedih hati nih, keresahan, problem-problem, beliau menyebut Ismul A'zam ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha hidup, yang bersendiri, tolongi ulun ya Allah. Dipadu, Ya Rahman, tambahi, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Indah lagi, bermesraan dengan Allah. Inilah kita berminta, berhajat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'innya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Boleh sampai di situ. Tambahi bagus lagi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghisu. Boleh. Bahkan bagus. Kan dalam hadis qudsi disebutkan, Ana inda zonni abdi bi, kata Allah. Aku menurut apa yang disangkakan oleh hambaku, dan tidak meleset apa yang disangkakan. Arti zonni di sini yang diinginkan, yang dikehendaki, yang diangan-angan, yang diharapkan hambaku. Hambaku berharap nang kayak ini, berkeinginan nang kayak ini, berkehendak nang kayak ini. Maka itu yang dikehendakinya aku kabulkan ya Allah. Maka itu diantaranya ketika kita membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, di hati kita hadirkan apa nang kita kehendaki, apa nang kita inginkan, apa nang kita hajatkan. Problem-problem supaya diberikan jalan keluar, hadirkan dalam hati kita waktu membaca. Untuk membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, disitulah hati kita menghadirkan, merasakan, membayangkan, memikirkan, membaik sangkakan apa yang kehendak. Minta ini, mudahkan jalan keluar. Minta ini di hati kita. Demikian muntung kita membaca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Rasakan kita hampir lawan Allah. Rasakan parak lawan Allah. Iyyaka na'budu, kepada engkau kami ibadah. Ka itu damirnya mufrad mudzakkar mukhatab, orangnya ada bersama kita, hadir. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami minta. Hadir Allah itu minta tolong Allah, parak Allah. Tolong Allah itu dekat, parak, hampir, dan selalu baik sangka dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong apa? Tolong yang utama itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal, tunjuki kami jalanmu nang lurus, tunjuki ya Allah, tunjuki. Makanya Bapak Ibu, para jamaah, kalau pian menemukan keluarga, anak, laki, bini, kawan yang jalannya sudah melenceng dari jalan Allah, yang jatuh dengan bergelimang dosa dan maksiat, jangan dicaci maki orang itu. Kalau pian sayang lawan anak pian itu, sayang lawan laki pian itu, sayang lawan bini pian itu, atau keluarga pian itu, bacakan surah Al-Fatihah,
setiap malam ba'da isya 41 kali selama minimal 1 minggu berturut-turut. Ketika sampai membaca ihdinas siratal mustaqim, pian hati pian, ya Allah tunjuki siapa anakku, lakiku, biniku, si ini, dalam hati aja ihdinas siratal mustaqim, sambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 41 kali. Insya Allah orang nang melenceng tadi, orang nang lalai tadi, keluarga nang lengah tadi, Allah tunjuki. Nah, tidak ada hajat, permohonan, permintaan selain kepada Allah. Makanya orang beriman itu tidak mengalami kesedihan. Walaupun sedih, ini ada Allah. Tidak mengalami ketakutan, walaupun ada rasa ketakutan, bergantungnya ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada, sangat dekat. Makanya kenapa Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, bisa keluar la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat berhajat, hanya kepada engkau. Nabi Yunus ketika anta tadi merasa sangat dekat dengan Allah, parah benar. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha engkau ya Allah, ini orang yang zalim, orang yang hina. Subhanallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah, kita sholat karena tolongnya Allah. Gerak langkah kita ini tolongnya Allah. Kita menuju kebenaran, ihdinas siratal mustaqim, hidayahnya dari Allah. Makanya Abah Guru Sakumpul nganjurkan kita setiap sujud, terutama sujud terakhir, jangan tertinggal membaca ihdinas siratal mustaqim, istiqamah. Baik, kita lanjutkan munajat berikutnya. Nomor 33. Rasanya paling 2 lembar lagi kitab Al-Hikam tamat. Nomor 33 munajat sambungannya. Para santri perhatikan baik-baik. Kalau rasa puyuh itu duduk bata tahiyat, duduk lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya man adzaka ahibba'ahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadayhi mutamalliqin. Wa ya man albasa awliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izzin. Ya Allah, yang merasakan, memberi rasa kepada kekasih-kekasihnya manisnya bermunajat, sehingga mereka selalu tegak diri di depannya, bersuka-sukaan. Ya Allah, yang memakaikan pada para walinya pakaian kehebatan, sehingga mereka berbangga dengan kemuliaan Allah, karena telah memakaikan kepada mereka pakaian kehebatan, maka tidak takut pada sesuatu selain Allah. Mari kita telaah munajat ini. Ya man
adzaka ahbabuhu bahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadayhi mutamalliqin. Wahai Allah yang merasakan kepada para pencintanya kemanisan, kelezatan bermunajat, berjindak hati dengannya, maka mereka berdiri di hadapannya berlemah lembut mengungkapkan cinta. Artinya seseorang kenapa sholatnya lama, kenapa waktunya berzikir sampai sejam 2 jam. Rasulullah sholat qiyamul lailnya sampai beberapa jam, sampai bengkak batis beliau tidak terasa. Kenapa? Allah berikan kelezatan. Orang kalau sudah merasa lezat atau lezat, nikmat, nyaman, hendak harus ini makanan ini nah nyaman, hendak harus sesuatu perkara yang nikmat, yang lezat, asyik, itu sejam, 2 jam, 3 jam tahan. Maaf, ini jangan diambil iktibar, cuman sekedar contoh. Orang yang lama terpisah dari kekasih hatinya, atau suami istri yang lama terpisah jauh, sedangkan keduanya sama-sama sangat amat mencintai. Si suami sangat cinta tulus dengan istrinya, istri sangat cinta tulus dengan suaminya, terpisah. Pisahnya kada gampang-gampang, 3 tahun sama-sama merindu. Pas bertemu, tak. Nah kayak apa yuk rasanya yuk? Rindu hati. Kada lagi lawan lain, yang itu aja nanti dirindui. Bertemu, rasanya bercumbu rayu, halal, suami istri. Rasanya kada ingin diganggu orang sejam, 2 jam, 4-5 jam, puluhan jam tak kunci kamar, tidak terima tamu, tidak terima yang lain. Kami sedang berasik-asikan, bahasanya bermesraan, nikmat, lezat. Itu baru dengan makhluk. Bagaimana seseorang yang Allah berikan kelezatan cinta dan mahabbah kepada Allah, lezatnya, cintanya, nikmatnya, asyiknya lawan Allah, sehingga ia merasakan lezat dengan Allah, asyik dengan Allah, nikmat dengan Allah, bahagia dengan Allah. Dalam salatnya senang berlama-lama, dalam zikirnya senang berlama-lama, dalam tafakurnya senang berlama-lama, dalam sujudnya senang berlama-lama. Kenapa? Merasakan nikmat dengan Allah, lezat dengan Allah, asyik lawan Allah, sehingga terlepas pikiran dari yang lain. Nah, perasaan lezat, perasaan nikmat, perasaan asyik lawan Allah ini, itu bukan datang dari kita. Ingat, bukan karena amal kita, bukan karena kekuatan kita, tapi ini semata-mata adalah anugerah Allah. Kalau Allah sudah memberi anugerah kepada seorang hamba pilihannya, maka orang tadi dibuat Allah nikmat dalam zikirnya, nikmat dalam tarikatnya, nikmat dalam sholatnya, nikmat di kamar halwatnya, nikmat berasyikat dengan Allah, nikmat dikir Allahu nikmat. Ini sudah Allah yang memberi. Tapi ingat, kalau sudah Allah senang dengan orang itu, ini hati-hati jangan buruk sangka. Apa aja Rasulullah?
idza ahabballahu 'abdan qala lil malaikati idza da'a akhiru hajat 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Allahu akbar. Idza ahabballahu 'abdan, apabila, nih perhatikan para jamaah, para santri, Allah mencintai hambanya. Allah, bunda-bunda semua sayang lawan pian, ayah anda sekalian sayang lawan pian, anak-anak santri sayang dengan sampian. Qala lil malaikati, Allah berkata kepada para malaikat, idza da'a, apabila hamba Allah yang dicintai Allah tadi berdoa, bermunajat, bermohon, minta ini, merengek-rengek, meminta ini, merengek-rengek. Karena ada problem masalah, dia baca ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghfir, merengek-rengek minta. Atau doa dengan bahasa Indonesia minta. Tapi Allah sayang. Qala lil malaikat idza da'a akhiru hajat 'abdi. Malaikatku lambati aja hajat hambaku tuh hendak min ini, kaina aja dikabulkan dahulu. Kaina aja dikabulkan, nanti saja dikabulkan. Nanti saja hajatnya dikabulkan, nanti saja, nanti. Kenapa nanti? Tunda dulu, tunda, kata Allah, tunda. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma' sautahu. Karena aku, kata Allah, sangat senang mendengar rintihannya. Aku senang mendengar hajatannya. Aku senang mendengar rengek tangisnya. Aku senang mendengar getaran hatinya meminta kepada aku. Aku senang. Enak gitu. Aku senang mendengar tujuan, dengar. Oh, senang. Nanti aja. Jadi, ketika kita berdoa, jangan buruk sangka. Doa kita tidak nampak kabul. Padahal sudah problem bertubi-tubi. Begitu di sana, begitu di sini. Yang salat tahajud malam, menangis, salat tasbih lagi, baca asmaul husna lagi, baca Fatihah lagi, mendoakan keluarga yang sesat tadi. Belum juga, bukan karena Allah kada kabulkan. Kaina aja Allah tunda dulu. Aku senang mendengar tangisannya. Aku senang mendengar keluh kesahannya. Nanti. Sebab kalau aku kabulkan sikapnya ampih meminta, ampih menangis-nangis, ampih merengek-rengek, berhenti meminta, berhenti menangis-nangis, sudah bebas. Buktikan ya Pak. Kalau kita ada problem, ada masalah, dengan Allah, tolong ya Allah, Allahu Akbar. Asa kada nyaman kalau kada sembahyang, nggak enak kalau nggak sholat, nggak enak kalau nggak zikir, lengah sedikit, Allah, karena problem, Allah. Tapi ketika problem itu sudah hilang, lepas, sholatnya mulai biasa saja, zikirnya santai-santai, nang pina berhimat ba'amaliyah, pina tak kurang, tak kandur sedikit. Buktikan ya? Ya kada? Jawab dengan hati nurani. Tapi ketika masih terbelenggu, terikat, ada kau guring, Allah, menyasak dada, Allah, sakit hati, Allah. Aku senang mendengar rengekannya. Aku senang mendengar permintaannya. Aku senang mendengar keluh kesahnya. Jadi, kalau kita punya problem, punya masalah, punya kesulitan, punya hajat, belum juga nampak kabul-kabulnya, jangan putus asa, terus saja. Itu tanda kabul. Kabulnya apa? Allah senang mendengar. Hati-hati loh, waspadalah. Doa yang cepat kabul belum tentu itu diijabah Allah.
Bisa aja Allah kada ketujuh, muyak nih aja nama minta nih, hamba kabulkan, yang kada minta lagi. Bukti, ketika seorang ada problem, ada masalah, ada kesulitan, lalu dia merengek-rengek kepada Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, lalu Allah kabulkan. Bukti Allah kada sayang, setelah doa itu kabul, memintanya ampih, salat tahajudnya ampih, baca yasinnya ampih 7 kali, waqiahnya ampih, wiritannya ampih, sudah bebas. Itu artinya tanda orang itu diistidrat, doanya istidrat. Jadi kadang-kadang ada juga bagi orang beriman ketika cepat terkabul, jangan-jangan ini Allah kada ketujuh lagi mendengar doaku, jangan-jangan Allah kada sayang lawan aku, jangan-jangan Allah kada ingin aku bermunajat kepadanya. Kebanyakannya kalau selesai problem, masalah itu hilang, problem apapun bentuknya, baik masalah dunia kah, pada laki kah, bini kah, anak kah, habis kada lagi, bebas sudah, ampih, ampih berdoa, ampih meminta, ampih bertahajud, ampih sembahyang hajat, ampih baca Yasin 7 kali, Dzalika 14 kali, Salamun Qudurnya 16 kali, awalnya selajinya 4 kali, ampih, sudah, cukup, kabul. Nah, jadi kalau Allah sayang, Allah cinta, Allah tunda. Tapi kalau juga Allah ingin cepat, kabulkan cepat, selesai problem itu Allah kabulkan, dia tetap ibadahnya, zikirnya tetap, munajatnya tetap, berhajatnya tetap. Kalau sudah cinta terhujam di hati, cinta kepada Allah terhujam, lezat dengan Allah terhujam di dalam hati, maka tidak ada keinginan, hanya ingin bermesraan dengan Allah. Kalaupun dia mencintai seseorang, mencintainya karena Allah. Kalaupun dia memberi kepada seseorang, memberinya karena Allah. Kalaupun dia baik kepada seseorang, karena baiknya karena Allah. Kalaupun dia tidak senang kepada seseorang, tidak senangnya pun karena Allah. Membencinya karena Allah, menyayanginya pun karena Allah. Allah sandarannya. Nah, seorang syekh ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, apakah pian ini mencintai Allah? Apakah cinta itu datangnya dari engkau wahai Syekh, sehingga Allah cinta kepadamu karena engkau yang mencintai Allah?" Apa jawab Syekh? Bukan. Bukan karena aku yang mencintai Allah. Akan tetapi Allah lah yang mencintai aku. Allah lah yang mencintai aku. Allah lah yang memandang cinta kepadaku. Cintanya Allah, pandangannya Allah, pilihannya kepada aku. Allah pilih aku jadi kekasihnya. Maka tergeraklah hatiku mencintai Allah, bermunajat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah. Ini bukan datang dari aku cintai, karena Allah cinta kepadaku. Kontak cintanya Allah kepadaku, cintanya Allah yang luar biasa mengontak ke batinku sehingga aku mencintai Allah. Cinta ini bukan dari aku, dari Allah. Jadi alamat orang itu dicintai Allah bila hatinya ingat lawan Allah, bila hatinya mencintai Allah. Itu tanda orang dicintai Allah. Kadar cintanya Allah kepada seorang tergantung bagaimana kadar cinta hatinya kepada Allah. Lihat rumus yang sering kita pelajari dulu. Terlihat jarum yang mengejar besi berani. Terlihat. Padahal bukan jarum yang mengejar, cuman terlihat. Padahal besi beranilah yang menarik, magnetlah yang menarik jarum. Begitulah hamba-hamba pilihan Allah. Terlihat yang mendekat Allah dengan mengaji, ke majlis taklim, datang setiap hari Sabtu, tapi berubah-ubah bahanu Kamis, bahanu Jumat, kada menentu pengajian, tapi tetap kada mengeluh. Yang penting aku anak parak lawan Allah. Ini bukan karena piannya, Allah yang menarik hati pianna. Allah yang menarik ipaena. Tarikan Allah, Allah yang menariknya.
Bukan pian nama datang, Allah nama menarikina. Kalau pian uler, muyak, bahan ubah juga, bahan kesini pulang, muar. Ini kata Allah menarik, itu sarai apabila kamu ada waktu, aku ada kegiatan di rumah, nang acara nang mendadak juga apa, datang. Kenapa? Tarikan Tuhan. Ya tasu bi rahmatihi mayyasha. Allah memilih sudah. Jadi kalau sudah orang tuh Bunda Haji Helmiah pian tuh dicintai Allah, uyuh jauh tetap datang. Bunda Haji Janahai kayak apa sibuknya pian. Padahal hari Kamis ada acara lain juga, tetap datang. Kecuali kata kawal lalu pian berdatang, kata kau datang. Itu gerakan tarikan Allah. Nang pian bangun tengah malam tuh Allah nama menarik pian untuk tahajud. Nang pian bangun subuh Allah nama hati pian Allah nama menggerakkannya. Ini pilihan Allah.